Halo sobat kita, selamat datang di Bincang Talks bareng teman kita. Kali ini kita bakal ngobrol seru nih tentang dunia psikologi atau jurusan yang nggak cuma belajar tetapi juga memahami manusia lebih dalam. Nah, hari ini kita kedatangan satu orang narasumber yang bakal nih sharing pengalaman serunya di jurusan psikologi. Nah, tanpa berlama-lama gitu ya, kita langsung saja bincang talks kepada narasumber. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan obrolan menarik lainnya. Boleh perkenalan diri dulu teh. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Afla Naura Tauhidi Syainira, biasanya dipanggil Rara. Aku mahasiswa semester 2 jurusan psikologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, berarti biasa dipanggilnya Kak Rara aja ya Kak. Iya, betul. Mungkin pertanyaan awal gitu ya Kak. Boleh nih Mm-mm. dijelasin dulu kepada sobat kita ini, jelasin itu secara singkat tentang jurusan psikologi itu apa dan apa saja yang dipelajari di jurusan psikologi. Oke, jadi aku mau ngebahas dulu mungkin stigma orang-orang tentang jurusan psikologi itu adalah jurusan yang bisa baca pikiran orang gitu ya. Sebenarnya jurusan psikologi itu bukan jurusan yang bisa baca pikiran orang, tapi eh, adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan bagaimana proses mental terjadi. Nah, di sini kita juga mempelajari berbagai aspek di bidang psikologi, kayak psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi pendidikan, sampai ke psikologi industri dan organisasi. Terus juga kita belajar cara mengatasi masalah mental nih. Misalnya kayak teman-teman suka bilang kayak, aduh kayaknya gue depresi deh, atau kayak gue stres berat deh. Nah, itu kita menangani masalah-masalah kayak gitu. Terus juga di psikologi ini bisa untuk mengembangkan potensi diri dan memahami dinamika interaksi antar manusia. Kayak Oke, wah gitu. seru banget ya Kak. Jadi psikologi ini bukan jurusan yang kayak tadi stigma orang-orang yang kayak bisa membaca pikiran orang-orang, tapi lebih jauh dari itu. Jadi kompleks banget gitu ya karena di jurusan psikologi ini. Betul. Oke nih, selanjutnya kenapa sih Kak Rara ini bisa memilih jurusan psikologi ini nih di apa untuk perguruan tinggi ini nih? Kenapa sih Kak Rara bisa memilih jurusan ini? Oke, sebetulnya alasan aku kenapa milih psikologi itu, jadi aku tuh punya hobi nulis dari SD. Nah, mulai SMP aku tuh mulai menekuni kepenulisan aku gitu. Aku udah mulai bikin buku yang bisa disebarluaskan kayak gitu-gitu. Dan sejak SMP juga aku karena aku mulai suka nulis, jadi aku juga mulai suka baca buku-buku yang lebih serius, bukan cuma buku fiksi, tapi buku-buku tentang self development gitu. Nah, dari baca buku itu aku eh, apa ya, kayak merasa banyak penasarannya gitu tentang manusia. Aku sering mikir kayak, wah ternyata manusia tuh kompleks, manusia tuh seseru itu ya untuk dianalisis. Nah, makanya dari situ aku pengen banget juga untuk bisa nulis tentang buku self development, dan akhirnya aku mutusin buat masuk jurusan psikologi. Oke, berarti berawal dari hobi baca gitu ya Kak Rara. Ya, Oke. tuh. Selanjutnya nih, kan di psikologi ini pasti kan ada mata kuliahnya. Nah, menurut Kak Rara nih, mata kuliah apa yang paling menarik gitu dan paling menantang di psikologi ini sejauh yang Kak Rara udah jalani ini gitu. Eh, untuk mata kuliah, menurut aku yang paling menarik itu ada di mata kuliah psikologi perkembangan. Walaupun sebenarnya aku ini kan baru OTW ke semester 2 ya. Sebenarnya di semester 1 itu belum ada psikologi perkembangan. Di semester 1 awal itu kita masih belajar kayak mata kuliah umum. Jadi untuk psikologinya sendiri itu baru satu, yaitu ada psikologi umum. Nah, tapi aku udah punya ketertarikan yang besar sama psikologi perkembangan karena aku tuh
apa punya punya salah satu cita-cita juga kayak pengen banget punya sekolah luar biasa gitu. Jadi emang aku tuh punya ketertarikan besar di bidang psikologi perkembangan. Nah, kalau mata kuliah yang menurut aku menantang itu adalah statistik. Aku sering banget kayak ngobrol gitu, misalnya ada yang nanya ke aku, kayak di jurusan psikologi tuh ada matematikanya apa enggak sih gitu. Nah terus misalnya aku jawab nih, di psikologi tuh ada statistik, terus biasanya mereka akan jawab kayak, oh paling statistik dasar doang gitu ya. Enggak guys, jadi di psikologi itu tuh statistiknya bener-bener harus mendalami banget. Karena nantinya kita itu harus bisa belajar untuk mengolah dan menganalisis hasil penelitian yang memerlukan ketelitian dan pemahaman yang mendalam. Jadi statistik menurut aku cukup menantang sih. Bener banget sih, aku juga pernah ngalamin di masa statistika statistika itu dan emang menantang banget sih. Iya Oke, betul banget, kayak susah banget. oke nih selanjutnya nih Kak. Di jurusan psikologi ini nih lebih banyak teorinya atau lebih banyak prakteknya gitu Kak? Oh, untuk teori dan praktek sebenarnya lumayan lumayan seimbang ya, tapi walaupun lebih banyak teorinya gitu, kita juga banyak praktikum. Nah, praktikum di psikologi tuh kayak bukan praktikum-praktikum di eh, kayak yang biasa dilihat nyampurin cairan-cairan dan segala macam itu tuh enggak. Nah, biasanya di psikologi itu praktikumnya kayak observasi, wawancara, terus kayak tes-tes psikologi lainnya gitu. Nah, kita juga biasanya terlibat dalam penelitian yang mengharuskan kita untuk terjun langsung ke lapangan gitu. Berarti bisa dijelasin nggak Kak Rara gimana sistem perkuliahan di psikologi ini? Berarti apakah ada penelitian atau proyek tertentu yang dilakukan mahasiswa ini gitu? Oke, untuk di psikologi itu tuh mostly diskusi dan presentasi. Jadi banyak banget mata kuliah yang tugasnya itu untuk diskusi dan presentasi. Jadi untuk teman-teman misalnya nih yang mau masuk jurusan psikologi tapi emang kayak, aduh, aku tuh nggak suka banget sama yang namanya kerja kelompok, itu menurut aku harus dipikirin lagi sih karena di psikologi itu banyak banget yang namanya diskusi dan presentasi. Terus juga di setiap semesternya mahasiswa itu biasanya diminta untuk melakukan penelitian atau apa ya kayak proyek gitulah, terutama di mata kuliah yang emang berfokus pada penelitian gitu. Oke, lanjut ya Kak. Jadi setelah lulus nih misalnya Kak Rara gitu ya, lulusan psikologi ini bekerja di bidang apa saja nih Kak Rara? Apakah harus lanjut dulu S2 untuk menjadi psikolog ataupun ada prospek-prospek kerja yang lainnya nih? Boleh dijelasin nggak? Nah, kalau lulusan psikologi itu bisa banget kerja di berbagai bidang. Bisa jadi psikologi klinis, psikolog pendidikan juga bisa, atau HR juga bisa, konsultan, atau juga bisa banget kerja di lembaga pemerintahan atau lembaga sosial. Nah, tapi kalau misalnya emang untuk menjadi seorang psikolog klinis yang berlisensi gitu ya, emang diperlukan untuk pendidikan S2 dan harus ada sertifikasi profesi. Nah, tapi jangan khawatir untuk S1-nya juga banyak banget kok peluang karirnya. Oke, berarti luas banget ya Kak. Selain menjadi psikolog, di jurusan psikologi ini bisa menjadi yang telah Kakak sebutkan menjadi HR ataupun menjadi di bidang pendidikan gitu ya Kak. Betul, betul, betul. Oke ini, berarti menurut Kak Rara nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa psikologi ini nih selama perkuliahan yang apa sih yang sedang dilakukan gitu Kak? Menurut aku, untuk tantangan terbesar di jurusan psikologi selama kuliah ini adalah ilmu psikologi itu adalah ilmu yang gak bisa dipahami secara setengah-setengah. Jadi kita harus memahami ilmu psikologi itu benar-benar secara utuh. Kalau misalnya kita belajar PKN, contohnya gitu ya, eh, misalnya.
disuruh sebutkan bagaimana cara mencintai tanah air. Mungkin kita bisa di luar kepala gitu kayak menyebutkan dengan membeli produk dalam negeri atau dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi di psikologi itu kita benar-benar gak bisa ngarang, kita harus memahaminya secara utuh karena nantinya kita kan akan menganalisa perilaku manusia. Nah, kalau misalnya kita salah prediksi gitu ya, itu gimana nantinya manusia itu ke depannya gitu untuk melakukan aktivitas. Nanti kalau misalnya kita salah, dia juga bakalan salah dong untuk berinteraksi kepada orang lainnya gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, kan tadi pas di awal Kakak udah nyebutin mitos tentang jurusan psikologi kan. Nah, apa, Ya, apakah ada mitos-mitos yang lainnya di jurusan psikologi ini gitu Kak, selain yang tadi udah di-spill nih di awal? iya, selain mahasiswa psikologi itu biasanya bisa baca pikiran orang, sebenarnya psikologi itu sangat-sangat luas. Jadi nggak cuma memahami tentang orang lain gitu ya. Tentunya kita juga belajar untuk memahami diri sendiri. Terus juga kita bakalan belajar tentang penelitian, bagaimana pengembangan diri, terus aplikasi ilmu psikologi dalam dunia kerja, dan masih banyak hal lainnya yang dipelajari di psikologi. Oke, selanjutnya nih Kak, apa keterampilan atau kebiasaan yang sebaiknya dimiliki nih sebelum calon mahasiswa baru nih yang mau masuk jurusan psikologi? Keterampilan dan kebiasaan yang sebaiknya dimiliki ya. Tuh. Tentunya harus punya keterampilan komunikasi yang baik dan rasa ingin tahu yang sangat penting, yang sangat tinggi. Karena mahasiswa psikologi itu dituntut untuk bisa berinteraksi dengan berbagai jenis orang kan ya, kayak misalnya gini, misalnya kita psikolog nih, terus datang pasien. Nah, kita tuh kan nggak tahu si pasien itu dengan latar yang seperti apa, orangnya kayak gimana, punya sudut pandang yang gimana. Jadi kita sebagai psikolog tuh harus punya keterampilan komunikasi yang baik biar kita bisa menyesuaikan eh, dengan si klien ini gitu. Dan tentunya harus memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi agar kita bisa terbuka terhadap ide-ide baru gitu. Ya, berarti buat di-spill nih buat calon mahasiswa baru nih yang mau jurusan psikologi bisa nih dari sekarang asa gitu ya komunikasinya dan juga harus di apa ya kayak dibuka lagi lah lebih lebar gitu ya rasa ingin tahunya gitu ya Kak. Yes. Oke ini selanjutnya nih Kak pasti kan setiap jurusan tuh ada tekanannya gitu ya termasuk di jurusan psikologi kan. Nah, Mm-mm. gimana sih cara Kak Rara gitu untuk menghadapi tekanan akademik khususnya di jurusan psikologi ini? Oke, kalau cara terbaik menghadapi tekanan akademik di jurusan psikologi, kalau aku sendiri itu eh, apa ya selalu kayak membatasi gitu loh kayak kalau misalnya aku udah mulai ngerasa stres dengan akademik aku, itu tuh aku biasanya ini cara aku mungkin bisa di dipakai juga sama temen-temen. Aku biasanya eh ini sih nggak gini. Kalian bisa kalau misalnya emang ngerasa stres sama akademik gitu, bisa banget untuk cari orang lain untuk curhat atau diajak main bareng gitu. Jadi kalian bisa ngelepas stres bersama-sama atau bisa juga untuk cerita hanya untuk sekedar didengerin. Nah, tapi untuk aku sendiri yang cara yang menurut aku paling efektif dan tidak memerlukan orang lain gitu adalah dengan membeli makanan kesukaan karena itu kita nggak perlu orang lain untuk nemenin kita nggak perlu orang lain untuk curhat tapi dengan membeli makanan enak aja tuh menurut aku udah kayak reward banget buat diri sendiri jadi ya mungkin bisa diterapin cara itu. Oke, mungkin berarti lebih kayak self reward gitu ya Kak untuk menghadapi tekanan atau stres-stres yang tadi gitu ya Kak. Yes, Oke, betul betul. oke nih selanjutnya Kak Rara, apakah ada nih di jurusan psikologi organisasi atau komunitas di psikologi gitu yang bisa membantu mahasiswanya untuk mengembangkan dirinya masing-masing? Oke, untuk
organisasi atau komunitas itu pastinya ada banget di kampus. Biasanya organisasi mahasiswa psikologi itu bisa untuk menjadi tempat untuk mengembangkan keterampilan non-akademik. Nah, untuk di psikologi sendiri itu ada organisasi yang namanya ILMPI. ILMPI itu adalah Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia yang tersebar di beberapa wilayah gitu. Jadi teman-teman yang nantinya atau sekarang adalah mahasiswa psikologi bisa bergabung di LMPI. Seru banget ya Kak. Jadi organisasi ini kita selain di akademik kita juga bisa ngembangin bakat-bakat atau minat-minat kita di komunitas yang telah tadi Kak Rara sebutkan gitu ya Kak. Ya, betul-betul Oke, seru banget. seru banget betul. Nah nih terakhir nih Kak Rara, eh apa pertanyaannya? Apa pesan dan motivasi Kak Rara ini untuk calon mahasiswa baru nih yang akan masuk di jurusan psikologi nih? Oke, eh, buat kalian yang intinya ya untuk kalian yang tertarik buat masuk psikologi, aku mau ngasih tahu kalau psikologi itu adalah bukan jurusan asal-asalan, bukan jurusan yang mudah, tapi psikologi itu adalah jurusan yang penuh dengan tantangan, tapi juga sangat membanggakan. Nah, jadi jangan takut untuk coba dan jangan takut untuk belajar dan mengeksplorasi banyak hal baru. Dan psikologi juga akan mengajarkan kalian bagaimana caranya memahami diri sendiri dan orang lain untuk menjadi lebih baik, yang pastinya bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Jadi, tetap semangat dan jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru. Oke, itu buat calon mahasiswa baru yang tertarik nih jurusan psikologi boleh didengerin pesan dan motivasinya dari Kak Rara gitu ya Kak. Oke, karena pertanyaannya sudah habis nih, nggak kerasa juga ya Kak. Jadi seru banget nih, sobat kita sudah ngobrol bareng Kak Rara ini tentang jurusan psikologi. Nah, jadi buat sobat kita yang tertarik untuk masuk jurusan psikologi atau sekedar penasaran, semoga obrolan kita ini ya Kak bisa kasih gambaran yang lebih jelas terkait jurusan psikologi. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Rara yang sudah sharing pengalaman gitu ya Kak dan insight-nya buat sobat kita yang punya pertanyaan nih atau yang yang masih bingung nih terkait jurusan psikologi nih ngapain aja gitu ya Kak Rara. Mungkin closingnya Kak Rara mau ada sepatah dua patah nggak yang mau diucapkan gitu buat sobat-sobat kita nih yang sedang menonton gitu. Yes, intinya pokoknya apapun yang kalian kejar saat ini, semoga hasilnya nanti yang terbaik dan bisa bisa lulus dengan ekspektasi yang kalian inginkan gitu. Betul banget Terima ya. kasih. Makasih juga Kak Rara. Jadi intinya buat calon-calon mahasiswa baru nih, jangan pantang menyerah gitu ya untuk menggapai cita-cita kalian gitu ya. Oke, karena Bincang Talks episode ini telah selesai gitu ya. Kepada sobat-sobat kita jangan lupa like, comment, and subscribe teman kita nih biar nggak ketinggalan Bincang Talks berikutnya nih tentang jurusan-jurusan yang lainnya gitu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, sobat kita. Bye-bye. Bye-bye.